Saya kira ini strategi baru yang dikembangkan oleh KPK saat ini ya, Ya, di mana pemeriksaan LHKPN yang itu kan sebenarnya di bawah kedeputian pencegahan pada Direktorat LHKPN yang biasanya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, gitu ya. ya. Kalau kita mengacu data kan tahun kemarin 195 orang yang diklarifikasi. Nah, untuk tahun ini kemudian ada peningkatan setelah proses klarifikasi kemudian diserahkan ke kedeputian penindakan. Artinya ada tindakan hukum lebih dalam yaitu kegiatan penyelidikan begitu ya. Nah, termasuk sampai hari ini kemudian ada dua yang sudah naik pada proses penyidikan yang artinya bahwa ada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang basisnya adalah dari hasil pemeriksaan LHKPN. Dari kedeputian pencegahan kemudian diserahkan kepada kedeputian penindakan. Sekali lagi ini adalah strategi baru yang terus dikembangkan oleh KPK saat ini. Untuk alat bukti itu sendiri saya kira sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang KPK patuhi ketika kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka, kami pastikan berdasarkan kecukupan adanya alat bukti dan prosedur hukum yang telah dilalui, begitu ya. Alat bukti itu kalau kita berbicara di hukum acara pidana itu kan setidaknya ada 5. Ya. Tetapi untuk naik pada proses penyidikan itu minimal 2 alat bukti permulaan. Nah, oleh karena itu tentu saat ini terus kami kembangkan lebih jauh terkait dengan alat bukti dimaksud untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki di awal. Untuk RAT sendiri kan sudah dilakukan penahanan sehingga tentu sudah kami sampaikan konstruksi perkaranya, di mana diduga sejauh ini kan menerima gratifikasi lebih dari 32, sekian miliar. Dan ini terus berkembang, kami pastikan itu. Beberapa aset juga sudah dilakukan penyitaan, terakhir rumah yang ada di Simpruk, Jakarta Selatan. Untuk tersangka pejabat Bea Cukai Makassar, tentu pada saatnya nanti, Mbak Bunga, pasti Ya. kami akan umumkan kepada masyarakat terkait dengan konstruksi perkaranya. Baru kemarin kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyidikan dimaksud, langkah-langkah KPK sudah dilakukan dari mulai pencegahan dan juga penggeledahan di rumahnya yang beberapa waktu lalu cukup viral di media sosial ya di Cibubur. Dan dokumen serta barang bukti elektronik juga sudah dilakukan penyitaan sehingga ke depan kami akan melakukan analisis lebih jauh dari alat bukti yang sementara ini sudah kami peroleh dan terus kami kembangkan. Saksi-saksi kemarin juga kami telah panggil 3 orang. Tentu ini bagian dari percepatan proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Pertanyaannya kapan tersangka ini akan dipanggil dan dilakukan penahanan? Yang pasti bahwa tidak pernah ada tersangka di KPK tidak dilakukan penahanan. Namun Ya. demikian tentu semuanya butuh waktu untuk melengkapi alat bukti lebih dahulu. Dan ini yang sedang kami utamakan, melengkapi alat bukti dari bukti permulaan yang telah kami miliki. Begitu Mbak Bunga. Baik, kira-kira kapan nih Pak Ali? Apakah memungkinkan dalam pekan ini? Untuk pekan ini sepertinya belum, Ya. karena tentu ini kan baru kemarin, minggu kemarin kami tetapkan, kemudian segera kami lakukan penggeledahan. Kemarin hari Senin juga kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, tentu ke depan masih lakukan analisis. Karena di dalam penyelesaian perkara itu kan dibutuhkan ada satu rangkaian perbuatan. Nah, rangkaian ini kan perlu kemudian ada eh, hubungan antara satu keterangan saksi dengan saksi yang lain dan juga ada hubungan dengan alat bukti lain, begitu ya. Jadi seorang saksi tidak bisa berdiri sendiri, tentu harus ada hubungan dengan saksi lain dan juga alat bukti lain dalam konteks bisa surat, bisa kemudian barang bukti ataupun petunjuk. Nah, ini yang terus kami selesaikan. Tetapi yang perlu juga kami pastikan bahwa tentu secepatnya kami akan segera selesaikan pada proses penyidikan untuk kami panggil dan kemudian kami juga lakukan penahanan sebagaimana RAT yang saat ini sudah
dilakukan penahanan, bahkan kemudian kami tingkatkan pada proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi tidak hanya tindak pidana korupsi untuk RAT, saat ini kami sudah tetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang. Oke, baik Pak, kita kembali lagi ke Andi Pramono begitu ya, Pak Ali. Ini kan untuk dalam proses penyidikan ini tentunya kabarnya Andi ini juga dicekal berpergian ke luar negeri. Nah ini batas waktunya dari kapan sampai kapan ini Pak Ali? Betul Mbak Ya, Bunga. Jadi dalam rangka sebagai bagian dari strategi proses penyidikan agar pihak eh, saksi ataupun tersangka ya yang kemudian dibutuhkan keterangannya dengan cepat hadir di Gedung Merah Putih KPK, maka tentu dapat dilakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri yang diajukan ke imigrasi. Saat ini sudah diajukan oleh KPK terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dimaksud untuk 6 bulan, begitu ya. 6 bulan pertama dan tentu nanti bisa diperpanjang kembali untuk 6 bulan kedua. Tetapi perlu sebagai pemahaman bersama Mbak Bunga, ketika seorang tersangka dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri, maka ya, nantinya ketika sudah dilakukan penahanan tentu tidak berlaku ya, karena kan sudah tahan. ditahan, misalnya seperti itu. Tetapi dalam proses menuju nanti penyelesaian penyidikan dan belum dilakukan penahanan, tentu KPK juga kemudian menggunakan kewenangan dan strategi dalam penyelesaian perkara dengan mencegahnya lebih dahulu agar tidak bepergian ke luar negeri dengan harapan ketika dipanggil oleh KPK yang bersangkutan akan tetap berada di dalam negeri. Baik.